Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Wildan Hanif ya Bapak Ibu. Saya Wildan. Kita akan melanjutkan eh, konten-konten terkait dengan SIPD. Nah, kali ini kita akan atau sudah sampai di tahap tentang renja perangkat daerah Bapak Ibu. Nah, renja perangkat daerah ini mungkin pertama sebelum kita ini, karena kemarin ada request videonya terlalu panjang, jadi videonya akan kita bagi ke beberapa bagian karena memang pembahasan terkait renja ini cukup banyak Bapak Ibu. Jadi kita akan bahas, akan kita bagi ke beberapa bagian. Nah, pertama saya ingin jelaskan dulu, mungkin beberapa orang ini sudah tahu ya Bapak Ibu terkait tentang ini, tapi uh, kita coba sedikit bahas terlebih dahulu ya. Nah, pertama tentang terkait dengan renja. Nah, di renja itu sebenarnya uh, apa namanya terdiri dari dia faktor faktor pembentuknya banyak ya Bapak Ibu ya, renja itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini faktor pembentuknya banyak. Yang pertama ada prarenja. Prarenja ini murni murni dari OPD gitu ya, belum ada tidak melibatkan belum ada faktor eksternal yang mempengaruhi, yaitu prarenja itu dari usulan perangkat daerah di sini Bapak Ibu. Lalu ada target Transtra dan target RPJMD, ini harus disusun oleh OPD pada di awal pembentukan renja gitu. Nah, seiring berjalannya ini proses penyerapan aspirasi dari dewan dan masyarakat, ada juga masuk usulan DPRD ya, dari penginputan pokir di dalam sistem. Nah, itu juga akan nanti masuk menjadi bagian dari renja. Ada juga usulan dari masyarakat. Dari masyarakat ini ada dua. Pertama dari kelurahan, yang merupakan hasil dari musrenbang kelurahan ya Bapak Ibu. Ada juga dari kecamatan gitu ya. Kecamatan ini adalah hasil dari tambahan-tambahan prioritas di tingkat kecamatan. Nah, videonya akan kita bagi ke beberapa bagian Bapak Ibu. Yang pertama, ini berdasarkan tahapan aja ya. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang ini, prarenja. Prarenja itu terbagi ada tiga ya tadi, seperti kita ketahui. Ada usulan perangkat daerah, ada target Renstra dan target RPJMD. Dua komponen yang ini Bapak sudah yang target RPJMD ini diinput oleh Bapeda dan nanti akan otomatis terimpor ke dalam renja targetnya. Target Renstra ini juga sama, sudah Bapak Ibu susun di dokumen Renstra, lalu nanti ketika diimpor oleh Bapeda itu semua akan otomatis masuk dalam renja gitu. Nah, yang belum adalah ini usulan perangkat daerah. Ini bentuknya usulan-usulan yang merupakan kebutuhan dari perangkat daerah di tahun perencanaan tersebut gitu Bapak Ibu, kurang lebih gitu. Nanti tahapan kedua di bagian kedua nanti kita akan belajar tentang caranya menelaah usulan. Nah, di sini juga ada poin-poin di bagian kedua tadi, yang di dua poin lainnya tadi, usulan DPRD dan usulan masyarakat. Jadi setelah usulan ini akan bagian menelaah usulan, kan kita akan mengkombinasikan dari tiga usulan ini menjadi satu kompilasi usulan dari tiga faktor pembentuk renja ini Bapak Ibu. Nanti di bagian terakhir kita akan mencoba poin verifikasi rancangan awal renja, sampai di tahapan verifikasi rancangan awal renja oleh, nah ini ada dua bagian, oleh OPD dan oleh Bapeda. Ini ada dua, ini perannya ada masing-masing nanti ya Bapak Ibu, kurang lebih begitu. Nah, langsung aja ke bagian yang pertama. Jadi di video pertama ini kita akan langsung ke bagian yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita akan langsung ke sini, ke sistem. Seperti biasa kita pergi ke sipd.go.id ya Bapak Ibu, lalu masuk ke perencanaan pembangunan daerah. Nah, untuk renja kita masuk ke sini. Nah, untuk renja jangan masuk ke RKPD ya Bapak Ibu. RKPD kita tidak akan punya otorisasi. Jadi kalau kita sebagai OPD kita akan masuk sebagai renja di sini. Nah, seperti ini kita pilih daerah masing-masing ya di sini.
lalu ini tahunnya 2024, lalu kita masukkan username dan passwordnya, lalu kita masuk. Memang agak lama, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Beberapa sepertinya di beberapa minggu terakhir memang SPD aksesnya agak sulit Bapak Ibu, jadi kita harus sedikit sabar nanti, tapi insya Allah ini saya lihat koneksi makin lama makin baik, karena setiap minggu ada perbaikan jaringan, jadi kita akan bisa insya Allah akan lebih lancar nanti ya ke depannya. Nah ini ada beberapa, ini kita akan masuk ke dashboard Renja seperti ini menggambarkan ada usulan kabupaten kota, ada usulan anggota dewan, lalu ada usulan kelurahan, ada usulan kecamatan gitu Bapak Ibu. Nah ini ada di sini. Nah kita lanjutkan tadi ke poin yang terkait dengan ini prarenja. Nah ketika untuk prarenja kita masuk, kita di sini ada yang harus kita lakukan adalah yang ini, mengusulkan kebutuhan dari perangkat daerah di tahun perencanaan. Nah kita masuk ke atas, lalu paling atas nih Bu, ini ada prarenja, ini kita lihat ya, ada prarenja, lalu ada usulan perangkat daerah, kita klik ini. Nah ini saya masuk sebagai dinas pekerjaan umum Bapak Ibu, dinas pekerjaan umum ya. Nah jadi kita tinggal masuk ke tadi, ke usulan perangkat daerah. Jadi berbeda dengan renja yang biasa kita susun. Kalau kita biasanya menyusun renja itu kita kita menginputkan sub kegiatan gitu ya Bapak ya. Lalu kita inputkan kegiatan, lalu kita inputkan program gitu. Ini berbeda, tapi kita tuh menginput usulan. Kita basis dari renja di SIP.go ini basisnya usulan. Pagu-pagunya itu terbentuk dari usulan-usulan Bapak Ibu. Jadi bukan kita inputkan sub kegiatan A, pagunya berapa, indikatornya apa gitu, bukan, tapi kita menginput usulan-usulan yang ada di yang sesuai dengan kebutuhan minta. Walaupun kita dasarnya nanti melihat renja atau renstra, tapi kita harus paham usulan itu seperti sub output. Jadi ada di bawah indikator sub kegiatan, di bawah indikator sub kegiatan itu apa saja aktivitas atau output yang ada di bawahnya. Jadi seperti kalau indikator sub kegiatan itu kita sebut output, ini di bawahnya, jadi semacam sub output gitu ya Bapak Ibu. Jadi polanya sama, bentuknya usulan masyarakat, usulan DPRD, usulan OPD gitu Bapak Ibu. Lalu kita tambah, nah di sini kita lihat masih kosong, jadi kita tambahkan. Nah di tahapan ini karena usulannya itu bentuknya milik renja ya, ini karena punyanya perangkat daerah, jadi kita tidak perlu menggunakan kamus usulan gitu Bapak Ibu. Kita pakai saja, kita input secara langsung saja. Jadi misalkan yang generik misalkan ya Bapak Ibu ya, generik itu berarti kita masuknya di, kalau yang program penunjang itu kita kualitas ini, sebenarnya misalkan gaji, volumenya misalkan 12, lalu bulan, kita tunggu sebentar. Nah ini satuannya keluar, usulan pagunya misalkan itu, lokasinya Kota Cilegon aja. Ini kalau generik begini biasanya lokasinya itu lokasi kantor ya Bapak Ibu ya. Cuman karena ini jadi saya isikan di Cilegon aja, misalkan dinas itu Bapak Ibu, lalu kita isikan bidangnya. Untuk penunjang dia menempel ke bidang utama ya Bapak Ibu ya, adalah penunjang. Kita tunggu sebentar, kegiatannya gaji itu administrasi keuangan ya, sub kegiatannya gaji, lalu kita simpan. Ada juga dokumen lampiran di sini, tapi karena terkait dengan OPD itu biasanya kita tidak perlu. Kita kalau mau masukkan mungkin bisa masukkan renstra atau apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini akan masuk usulannya, nilainya pagunya berapa, statusnya apa gitu Bapak Ibu. Nah gitu, ini terus kita lakukan
sampai semua kebutuhan ini, misalkan terkait dengan sampai semua kebutuhan OPD di tahun 2024 itu masuk terusulkan gitu ya Bapak Ibu. Misalkan apa namanya, pemenuhan pembayaran listrik misalkan ya, itu Bapak Ibu. Ini 12, satuannya bulan juga mungkin. Satuannya bulan, keluar nggak? Kita coba sebentar. Nah ya, bulan pagunya misalkan itu lokasinya di lokasi kantor ya Bapak Ibu. Itu lalu kita pilih ini menunjang ya, lalu terus tambahkan sampai ke sub kegiatan. Ini untuk ini tuh kita masuknya ke bukan, ini salah. Nah, di sini. Lalu kita simpan. Ya, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Bukan hanya yang generik ya Bapak Ibu ya. Ini kan kalau saya hanya masukkan yang generik. Termasuk yang kegiatan-kegiatan teknis, misalkan terkait infrastruktur berarti isu 4 ya. Kita masukkan misalkan pemeliharaan jalan. Jadi misalkan 5S. Nah, terkait output-output seperti ini pastikan di input sama seperti mirip seperti milik kelurahan dan kecamatan dan DPRD, input berdasarkan lokasi. Jadi misalkan ini lokasi A gitu ya Bapak Ibu, pemeliharaan jalan lokasi A. Kalau mau lebih jelas bisa dikasih tagging seperti itu. Jadi misalkan satuannya panjangnya 2 km. Gitu. Jadi Bapak Ibu ketika menginput seperti ini yang di teknis itu harus sudah tahu kebutuhan pagunya dan juga volume satuannya. Jadi dan lokasinya, apalagi lokasinya juga sudah harus tahu Bapak Ibu. Misalkan ini di salah satu tempat aja ya, di Kelurahan Bendungan misalkan saya masukkannya. Lalu letak lokasinya Bendungan, ruas jalan A KM ini sampai ini gitu, kayak gitu Bapak Ibu kurang lebih ya. Lalu masukkan ke sub kegiatan mana usulan ini Bapak Ibu. Ini terus dilakukan sampai selesai. Jadi kalau jalan itu di program penyelenggaraan jalan ya. Ini tadi pemeliharaan jalan. Rutin misalkan gitu ya Bapak Ibu. Lalu kita simpan. Ya kayak gitu Bapak Ibu. Terus lakukan sampai semua terinput. Gitu. Itu terkait dengan prarenja semua. Jadi program teknis apa SDA segala macam. Kalau di PU ya ada terkait sumber daya air, ada terkait bina marga, terkait cipta karya, semua diinput di sini. Itu pagunya berapa. Nah, nanti pagu-pagu ini itulah yang akan menjadi pagu renja. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk pembahasan prarenja ini kita cukupkan sampai sini. Kita lanjutkan di video selanjutnya Bapak Ibu. Supaya pembahasannya tidak terlalu panjang ya. Terima kasih. Jadi untuk prarenja begini. Jadi nanti akan ada
gabungan dari pembahasan yang lain di video selanjutnya terkait dengan telaah usulan dan verifikasi rancangan awal Renja. Itu. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas ini ya. Ini saya memang agak kurang fokus nih. Ya, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.